Sabrina dengan NIM 22070038. Perkenalkan, nama saya Rahmanur Paujiah dengan NIM 22070040. Kami mahasiswi IKIP Siliwangi, Prodi PG PAUD, kelas B1, angkatan 2022. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Kurikulum Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Yusef Ahmadi, MPD. Pada video kali ini kami akan membahas salah satu materi yang ada pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Kurikulum Pendidikan yang berjudul Masalah-masalah dalam Belajar dan Pembelajaran. Masalah-masalah dalam belajar dan pembelajaran muncul dari berbagai faktor. Salah satunya yaitu yang berkaitan dengan fisik, sosial, emosional, lingkungan, dan metode pengajaran. Dan masalah ini bisa diatasi dengan cara pendekatan yang holistik. Berikut adalah masalah-masalah utama yang sering terjadi pada saat pembelajaran di kelas beserta strategi dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu perkembangan fisik yang terlambat. Ada beberapa anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan motorik kasar seperti berlari dan melompat, dan juga motorik halusnya seperti menggambar dan menulis yang dapat mempengaruhi aktivitas pembelajarannya. Penyebabnya yaitu kurangnya stimulasi fisik dan gangguan kesehatan atau kelainan fisik. Solusinya yaitu libatkan anak dalam aktivitas bermain yang mendorong perkembangan motoriknya. Lalu berikan latihan sederhana seperti menggambar, meronce, atau bermain bola. Dan jika sudah dilakukan tetapi tidak mendapatkan hasil, konsultasikan dengan ahli jika masalah ini tidak terselesaikan. Yang kedua yaitu gangguan konsentrasi dan perhatian. Masalahnya pada anak usia dini cenderung memiliki rentang perhatian yang pendek dan beberapa anak mungkin menunjukkan tanda-tanda hiperaktif atau mudah teralihkan. Penyebabnya yaitu pertama, lingkungan belajar yang tidak mendukung. Kedua, gangguan perkembangan seperti ADHD. Solusinya yang dapat diterapkan pada anak usia dini yaitu ciptakan suasana belajar yang menarik dan bebas dari gangguan. Kemudian gunakan permainan yang bervariasi dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu berilah inovasi dan langkah-langkah kecil dalam yang mudah dipahami. Yang ketiga yaitu kesulitan berbicara. Ada beberapa anak yang mengalami keterlambatan berbicara atau kesulitan memahami dan menggunakan bahasa. Hal ini dapat mempengaruhi komunikasi dengan guru dan teman sebayanya di sekolah dan di lingkungan tempat tinggal anak. Penyebabnya yaitu ada faktor genetik atau neurologis dan kurangnya paparan bahasa yang kaya di lingkungan sekitar rumahnya. Dan solusinya yaitu bisa menggunakan cerita, lagu, dan permainan untuk menambah atau memperkaya kosakata anak, juga mendorong interaksi sosial untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi, serta rujuk ke ahli terapi bicara jika diperlukan. Yang keempat yaitu ketidaksiapan sosial dan emosional. Masalahnya, anak mungkin menunjukkan perilaku seperti sulit berbagi, agresi, atau takut berinteraksi dengan orang lain. Penyebabnya yaitu kurangnya pengalaman bermain dengan teman sebayanya. Kemudian rasa tidak aman atau stres dalam lingkungan keluarga. Solusinya yaitu dorong aktivitas kelompok anak untuk mengembangkan keterampilan sosialnya. Kemudian ajak cara mengelola emosi seperti menggunakan kata-kata untuk mengekspresikan perasaan. Bangun lingkungan yang aman dan suportif untuk anak. Yang kelima yaitu kesulitan mengikuti instruksi. Yaitu beberapa pada anak mungkin kesulitan memahami atau mengingat instruksi dari guru sehingga tampak lambat atau tidak tertarik. Lalu penyebabnya ialah ketidaksesuaian metode pengajaran dengan perkembangan anak dan masalah pemrosesan informasi. Solusinya yaitu berikan instruksi secara sederhana dan bertahap. Lalu gunakan visualisasi atau demonstrasi untuk
membantu pemahaman. Lalu tinjau kembali apakah tugas terlalu sulit bagi anak. Yang keenam yaitu kesulitan adaptasi dengan lingkungan belajar. Masalahnya yaitu anak mungkin merasa cemas atau sulit menyesuaikan diri terutama pada awal masa pendidikan. Penyebabnya yaitu perpisahan dengan orang tua dan lingkungan belajar yang tidak familiar. Solusinya yaitu lakukan pendekatan bertahap untuk membantu anak beradaptasi. Kemudian Libatkan orang kemudian tua dalam memproses seperti mendampingi di awal dan ciptakan lingkungan yang ramah dan juga menyenangkan. Yang ketujuh ialah gangguan perilaku. Masalahnya anak menunjukkan perilaku seperti mengamuk atau tantrum, tidak mendengarkan dan menyerang teman. Penyebabnya yaitu ketidakmampuan mengelola emosi atau pola asuh yang tidak konsisten. Lalu solusi yang ditawarkan ialah tetapkan aturan yang jelas dan konsisten di kelas. Berikan penghargaan atas perilaku yang positif, lalu latih keterampilan pemecahan masalah pada anak. Yang kedelapan, yang terakhir yaitu masalah dalam motivasi belajar. Masalahnya yaitu anak tampak tidak tertarik pada kegiatan belajar atau mudah menyerah menghadapi kesulitan. Penyebabnya yaitu kurangnya rasa percaya diri dan aktivitas pembelajaran yang tidak menarik. Solusinya yaitu berikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan anak. Gunakan pembelajaran untuk menyenangkan dan dorong anak untuk mencoba dan beri penghargaan atas usaha mereka. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.